Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sekali. Sebelumnya, perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya pribadi selaku moderator Aisyah Aryuni. Selanjutnya ada rekan saya Padinda Berliawanti, ada Amalia Salmi, dan juga ada Mia Nurtanti. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil infografis kami yang berjudul Membran Ekstra Embrio dan Plasenta. Nah, sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan, di sini saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu terkait materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pasti rekan-rekan sekalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya membran ekstraembrional. Nah, apa itu membran ekstraembrional? Jadi, membran ekstraembrio ini merupakan selaput atau membran yang dibentuk bersamaan dengan pembentukan embrio. Membran tersebut dibentuk dari jaringan embrional, tetapi tidak menjadi bagian dari embrio itu sendiri. Nah, membran ekstraembrio ini berperan penting dalam perkembangan embrio. Secara umum, membran ekstraembrional berfungsi sebagai nutrisi bagi embrio dan sebagai sarana pembuangan sisa-sisa metabolisme embrio dan juga pelindung dari segala sesuatu yang membahayakan embrio. Nah, dalam infografis yang saya lampirkan, di sini dijelaskan bahwa selaput telur amniota mencirikan reptil, burung, dan juga mamalia dalam hubungan filogenetik amniota. Nah, rekan-rekan bisa lihat pada bagan filogeni di bawah ini, di mana burung ini dianggap sebagai reptil oleh sebagian besar ahli taksonomi modern. Tetapi untuk studi fisiologis, mereka sering diperlakukan sebagai taksa yang terpisah. Nah, berbicara mengenai reptil juga, pada reptilia saat pertama meletakkan telurnya di darat, telur-telur tersebut dapat berkembang. Nah, keberhasilan ini dapat terjadi karena telurnya diselubungi dengan cangkang dan berbagai selaput atau membran yang menyelubungi tubuh embrio. Nah, membran-membran ini awalnya berasal dari tubuh embrio itu sendiri dan melakukan fungsi yang vital seperti nutrisi, pertukaran gas, dan pembuangan serta penyimpanan bahan-bahan ekskresi. Nah, untuk materi berikutnya, materi mengenai amnion, korion, alantosis, dan kantung York akan dijelaskan oleh rekan saya Padinda. Kepada Padinda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait membran ekstra embrio. Di sini ada 4 teman-teman membran ekstra embrio pada hewan. Yang pertama yakni amnion, kemudian yang kedua ada yolk sac atau kantung telur, yang ketiga allantois, dan yang keempat karion. Nah, amnion ini merupakan kantung transparan yang terbentuk di sekitar janin yang sedang berkembang. Kemudian yang kedua, yolk sac atau kantung telur merupakan struktur membran kecil yang terletak di luar embrio dengan berbagai fungsi selama perkembangan embrio. Nah, fungsinya ini apa saja? Yang pertama, menurut fungsi yang saya dapat dari buku Saladin, fungsinya memungkinkan penyerapan nutrisi dan pengembangan sistem peredaran darah. Selain itu, kantung telur juga berkontribusi pada pembentukan saluran pencernaan dan menghasilkan sel darah pertama. Nah, selain itu, menurut Donovan dan Bordoni, kantung kuning telur memunculkan sel germinal primordial yang berkembang dalam embrio dan akhirnya menjadi ovarium atau testis pada janin. Selain itu, yolk sac atau kantung telur memproduksi sel induk dan makrofag primitif, produksi sel benih, regulasi metabolisme, dan sintesis protein seperti albumin, alfa-fetoprotein, dan apolipoprotein. Nah, kantung kuning telur juga berkontribusi pada pembentukan tali pusat. Selanjutnya,
Allantois berasal dari splangnopleure atau endoderm dan mesoderm splagnic yang membentuk dasar untuk tali pusar dan menjadi bagian dari kandung kemih. Yang terakhir yakni karyon berasal dari ectoderm trophoblast dan mesoderm extraembryonik atau somatopleura. Nah, untuk gambarnya sendiri terkait bagian-bagian ekstraembrio, di sini saya mengambil dari Hafiz, di mana sepertinya ia menggambar sendiri, jadi gambarnya tidak begitu menarik ya teman-teman, tidak seperti dari buku Saladin. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dinda. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amalia Salmi. Kepada Amalia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya mengenai struktur plasenta. Nah, pada struktur plasenta ini ada dua gambar. Yang pertama itu ada dua gambar, yaitu plasenta dan membran embrio. Nah, pada gambar A itu strukturnya itu terdapat yang pertama itu ada myometrium rahim, lalu yang kedua ada fili korionik, lalu yang ketiga ada darah ibu, yang keempat ada tali pusar, yang kelima ada arteri umbilikalis, yang keenam itu ada arteri ibu, lalu ada vena ibu, lalu ada sinus plasenta dan vena umbilikalis. Nah, lalu pada gambar kedua itu adalah seperti sebuah janin yang terdapat di dalam rahim yang terdiri dari yang pertama tentu saja plasenta, lalu terdapat allantois, yang ketiga ada tali pusar, yang keempat ada kantong kuning telur, yang kelima cairan ketuban di rongga ketuban, yang keenam ada amnion, yang ketujuh ada korion, dan yang ke-8 ada gomet rahim. Nah, sebuah plasenta itu pada usia kehamilan 12 minggu itu menunjukkan hubungan antara sirkulasi janin dan ibu serta hubungan plasenta dengan janin dan selaput embrio yang menempel pada dinding rahim. Nah, pada sisi janin plasenta setelah lahir itu ntar akan menunjukkan sebuah pembuluh darah, tali pusat, dan beberapa kantong ketuban yang menempel di tepi kiri bawah. Lalu pada sisi ibu atau rahim, di mana fili korionik memberi plasenta itu memiliki tekstur yang lebih kasar. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amalia Salmi. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mia Nurtantri. Kepada Mia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam plasenta. Plasenta itu ada dua. Yang pertama berdasarkan bentuk kasarnya, dan yang kedua berdasarkan hubungan korion dengan endometriumnya. Nah, yang pertama berdasarkan bentuk kasarnya, plasenta dapat dibagi menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama ada difusi, yang kedua ada multikotiledon, yang ketiga ada zonasi, dan yang keempat ada diskoid atau bidiskoid. Nah, difusi itu merupakan plasenta yang terdapat di seluruh permukaan epitel luminal uterus dengan pembentukan lipatan atau fili. Contohnya ada pada kuda dan babi. Lalu yang kedua, multikotiledon, dicirikan oleh banyak daerah plasenta seperti tonjolan bercak pada endometrium. Jenis plasenta ini ditemukan pada hewan ruminansia. Dan yang ketiga ada zonasi, dicirikan dengan adanya zona yang membentuk sabuk di sekitar kantong korionik. Jenis plasenta ini ditemukan pada karnivora. Dan yang keempat ada diskoid atau bidiskoid, dicirikan oleh diskus tunggal atau ganda dan interaksi terbatas pada area melingkar yang kasar. Jenis plasenta ini ditemukan pada primata, tikus, dan kelinci. Lalu yang kedua ada berdasarkan hubungan korion dengan endometrium. Plasenta dapat dibagi menjadi 4 tipe juga. Yaitu yang pertama ada epiteliokorial. Jenis plasenta ini adalah plasenta yang paling superficial dan tidak memiliki invasi yang signifikan ke lapisan rahim. Yang kedua ada
Syndesmoporial. Tipe ini adalah plasenta di mana epitel endometrium hilang setelah implantasi dan ditambahkan ke daftar klasifikasi plasenta untuk sementara waktu. Nah, yang ketiga ada endotheliokorial, dicirikan dengan adanya epitel uterus ibu dan jaringan ikat menghilang setelah implantasi, dan trophoblas bersentuhan langsung dengan endometrium ibu. Dan yang keempat ada hemokorial. Tipe ini merupakan plasenta yang paling invasi. Semua lapisan jaringan ibu menghilang melalui penipisan yang mengarah ke hubungan langsung antar korior dan darah ibu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mia. Dengan berakhirnya pemaparan dari Mia tadi, maka berakhirlah pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, untuk sesi selanjutnya, di sini kami akan membuka sesi kritik dan saran. Bagi rekan-rekan yang ingin memberikan kritik dan saran, silakan reaction menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu akan kami persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin memberikan kritik dan saran, langsung saja kita memasuki pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, di sini kami membuka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk rekan-rekan memberikan pertanyaan. Namun, sebelum memberikan pertanyaan, silakan rekan-rekan reaction menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu akan kami persilakan. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, maka sesi tanya-jawab akan kami tutup. Baik, di sini sudah ada beberapa penanya. Untuk pertanyaan pertama, Puspita Aisyah. Kepada Puspita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Telur mamalia bertipe isolesital, tetapi mengapa embrionya itu masih dilengkapi dengan kantung yolk? Nah, bisakah kelompok penyaji menjelaskan kepentingan dari kantung yolk ini bagi embrio mamalia? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Puspita. Sebelum itu Puspita silakan chat kembali pertanyaannya. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kepada Arifah Yauma. Kepada Arifah, saya persilakan. Arifah, apakah masih berada di rundun? Oh, maaf, Ais tadi kedengar Ais kecil tadi. Silakan Arifah, pertanyaannya. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, jadi proses plasenta itu mengenai hewan yang terdapat di dalam rahim, yaitu misalnya gajah, misalnya jerapah, kan proses plasenta di dalam rahim. Nah,
Jadi ada gangguan plasenta yang terdapat mengenai cacat. Jadi prosesnya mau kita ketahui cacat itu seperti hewan yang tidak ada kaki, tidak ada tangan, tidak ada mata misalkan ya. Jadi pertanyaan saya bagaimana proses plasenta yang terganggu akibat cacat pada janin, dan apa yang terjadi kenapa plasenta bisa terganggu dengan faktor risiko pada plasenta bagi hewan. Sekian, terima kasih. Pertanyaan dari Manja kepada Manja. Baik, terima kasih moderator. Apakah suara saya terdengar, moderator? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, namun sedikit kecil. Oke, baik. Saya lanjutkan. Pertanyaan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya pada hari ini. Nah, tadi kita membahas mengenai tentang plasenta. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ibu-ibu hamil itu mempunyai plasenta ataupun ketebalan plasenta yang sama? Sebab dikarenakan ada yang kadang mau melahirkan itu mempunyai step-stepnya. Kadang ada yang susah melahirkan, gitu. Ada yang sakit perutnya yang segini, namun melahirkan itu baik ataupun misalkan. Apakah mempunyai tipe plasenta yang pecah ketubannya itu lama dikarenakan ketebalan plasenta setiap ibu-ibu hamil itu berbeda atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Manja. Sebelum itu Manja silakan ketik kembali pertanyaannya di kolom. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Melsi. Kepada Melsi saya persilakan. Apakah Melsi sudah berada di room Zoom? Masih suaranya tidak dihidupin itunya. Ya, mohon maaf moderator, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Melsi Nurul Hafizah dari kelompok 4 izin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai materi yang telah dibahas yaitu plasenta. Nah, plasenta ini sering disebut juga dengan sebutan ari-ari. Nah, pertanyaan saya, bagaimana jika pada saat proses melahirkan, plasenta atau ari-ari ini tertinggal di dalam rahim? Nah, apa dampak yang akan terjadi? Apakah plasenta ini bisa keluar dengan sendirinya atau tidak? Nah, sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Melsi. Sebelum itu Melsi silakan ketik kembali pertanyaannya di kolom chat. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan dari Cahaya Darlianti. Kepada Cahaya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, saya Cahaya Darlianti dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Seperti yang dijelaskan di dalam PPT, bahwa pada suhu tertentu, tahap perkembangan dapat diprediksi secara akurat, sehingga sejumlah besar embrio tahap yang sama dapat diperoleh dan dimanipulasi. Nah, pertanyaan saya, jelaskan bagaimana proses suhu pada tahap perkembangan dapat diprediksi, sehingga dapat membuat sejumlah besar embrio tahap yang sama dapat diperoleh dan dimanipulasi. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih Cahaya. Sebelum itu silakan ketik kembali pertanyaannya di kolom chat. Baik, kita lanjutkan. Untuk pertanyaan terakhir ada pertanyaan dari Reni. Kepada Reni saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok penyaji atas kesempatannya untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya mengenai plasenta. Sebagaimana kita ketahui bahwa plasenta itu terdapat pada kelas mamalia. Nah, pertanyaan saya di sini cukup ringkas, yaitu berdasarkan struktur plasenta yang telah ditampilkan oleh kelompok penyaji tadi, bagaimana perpindahan zat baik dari ibu ke janin atau dari janin ke ibu dapat terjadi antara plasenta dan janin itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Reni. Sebelum itu silakan ketik kembali pertanyaannya di kolom chat. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bertanya. Berhubung waktu Zoom kita tinggal 10 menit, di sini kita keluar terlebih dahulu. Nanti silakan masuk kembali pada link Zoom yang akan kami kirimkan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Di sini kami akan memasuki sesi tanya jawab. Nah, terkait pertanyaan yang telah teman-teman ajukan, di sini rekan saya Amalia Salmi akan menjawab pertanyaan dari Puspita. Kepada Amalia Salmi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Puspita Aisyah Indriyatika, yaitu pertanyaannya, telur mamalia bertipe isolesital, tetapi mengapa embrionya masih dilengkapi dengan kantong yolk? Bisakah kelompok penyaji menjelaskan kepentingan dari kantong yolk bagi embrio pada mamalia? Nah, karena kantong yolk pada mamalia tidak berisi yolk atau kantong yang menyempit, jadi fungsi kantong yolk pada embrio mamalia itu adalah tempat dari awal pembentukan sel-sel darah yang kemudian berimigrasi menjadi embrio. Dengan demikian, setelah gastrulasi selesai dan setiap ekstrak embrionik membran terbentuk, tahap berikutnya adalah perkembangan embrio dimulai, yaitu pembentukan organ. Sekian jawaban dari saya. Jika rekan-rekan ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amalia Salmi. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, kami persilakan. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Puspita. Kepada Puspita, apakah jawaban dari Amalia Salmi sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih kepada Amalia yang telah menjelaskan jawabannya. Baik, terima kasih Puspita. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Arifa akan dijawab oleh rekan saya Mia Nursanti. Kepada Mia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arifa. Pertanyaannya itu, bagaimana proses plasenta yang terganggu hingga menyebabkan cacat pada janin. Nah, akibat cacat pada janin yang disebabkan oleh plasenta, yaitu kondisi di mana plasenta tidak berkembang dengan sempurna atau rusak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh aliran darah yang tidak mencukupi di masa kehamilan akibat efek samping dari beberapa penyakit yang sedang dialami oleh hewan tersebut. Dan mengapa plasenta bisa terganggu? Karena plasenta yang dimiliki hewan tersebut itu berukuran kecil, lalu aliran darah melalui plasenta tidak normal. Bisa jadi juga karena ada tumor jinak, lalu fibroid uterus di belakang plasenta, tali pusat masuk ke plasenta dan plasenta memisah dari rahim. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mia atas jawabannya. Sebelum itu, apakah
Apakah dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin memberikan tambahan terkait pertanyaan dari Arif? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Arifah. Apakah jawaban dari Miam sudah bisa dipakai? Baik, terima kasih kepada Mia Nutanti yang sudah menjelaskan pertanyaan jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Arifah. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Manja Nurani yang akan dijawab oleh rekan saya Padinda. Kepada Padinda, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan Manja Nurani, di mana ia bertanya terkait apakah plasenta di setiap ibu-ibu hamil mempunyai ketebalan yang sama. Sebab di sini kita lihat ada beberapa ibu hamil yang sulit melahirkan dikarenakan air ketuban dalam plasenta belum pecah untuk melahirkan. Nah, plasenta merupakan organ yang berasal dari trofoblast pada ovum yang dibuahi dan terhubung dengan sirkulasi ibu untuk membantu fungsi yang belum dapat dilakukan oleh janin dalam kandungan. Nah, berdasarkan jurnal yang saya dapatkan, ketebalan plasenta sendiri setiap ibu umumnya 3 cm. Namun, ketebalan ini dapat lebih tebal atau lebih tipis tergantung persiapan dalam pembentukan plasenta tersebut yang dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan oleh ibu. Nah, untuk air ketubannya sendiri, air ketuban ini berasal dari selaput ketuban atau amnion. Selaput air ketuban tidak berpengaruh terhadap proses persalinan. Yang berpengaruh pada kehamilan atau proses persalinan adalah jumlah cairan yang ada di dalam kantong tersebut. Kemudian, jumlah cairan ini perlu diperhatikan apakah ketika hendak melahirkan masih ada atau sudah kering. Nah, ketika sudah masuk hari perkiraan kelahiran, hari perkiraan lahir atau HPL, maka air ketuban ini akan pecah dengan sendirinya. Nah, apabila sudah terjadi pembukaan nih, tetapi air ketuban ini belum pecah sama sekali. Nah, maka dokter atau bidan akan memecahkannya dengan sendiri. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dinda. Untuk pertanyaan selanjutnya, sebelum itu, jika ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, kami persilakan. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Manja. Apakah jawaban dari Pak Dinda tadi sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Pada Pak Dinda yang telah menjawab dari pertanyaan saya. Baik, terima kasih Manja. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya off kamera dikarenakan di tempat saya sedang mati lampu sehingga saya sedikit terkendala jaringan jika ingin membuka kamera. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan dari Melsi yang akan saya jawab. Jadi, tadi Melsi bertanya mengenai plasenta, sering disebut juga dengan ari-ari. Pertanyaannya, bagaimana jika proses melahirkan plasenta atau ari-ari ini tertinggal di dalam rahim? Apa dampak yang akan terjadi? Apakah plasenta ini bisa keluar dengan sendirinya? Baik, sebelumnya di sini saya mengambil contoh dari sapi. Nah, jadi tertinggalnya plasenta dalam rahim ini dapat kita sebut juga dengan retensio plasenta. Nah,
Retensio plasenta ini merupakan keadaan di mana gagalnya pelepasan filikotiledon fetal dari kripta korunkula maternal. Setelah fetus keluar dan korda umbilikus putus, jadi tidak ada darah yang mengalir ke fili fetal sehingga fili tersebut berkerut dan mengendur terhadap kripta korunkula. Nah, selanjutnya jadi akan menyebabkan uterus terus berkontraksi dan sejumlah darah yang tadinya mengalir ke uterus sangat berkurang. Pada retensi plasenta sendiri, itu juga mengakibatkan terjadi pemisahan dan pelepasan fili fetalis dari kripta maternal yang terganggu sehingga masih terjadi pertautan. Mungkin nanti terkait gambarnya akan saya share di grup. Selanjutnya, gangguan dari pelepasan sikudinae ini yang berasal dari korunkula induk, di mana terjadi gangguan pembentukan prostaglandin pada korunkula induk, sehingga kontraksi uterusnya akan menurun. Karena semakin sedikit prostaglandin yang diproduksi, semakin lemah pula kontraksi uterus yang terjadi. Sehingga atoni uteri pasca melahirkan juga bisa disebabkan oleh berbagai penyakit seperti penimbunan cairan dalam selaput fetus tursiro uteri. Nah, terkait pertanyaan apakah plasenta ini bisa keluar dengan sendirinya? Dari jurnal penelitian yang saya dapatkan, di mana dalam jurnal tersebut membahas mengenai studi kasus penanganan retensi plasenta pada sapi perah peternakan Bandung Selatan. Nah, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa untuk mengeluarkan plasenta tersebut harus melalui beberapa metode, di mana beberapa metode atau terapi, di mana salah satunya yaitu dengan preparator hormon, pelepasan secara manual, pemberian antibiotik sistematik, dan injeksi kolagenase. Nah, untuk treatment pengobatan yang diberikan pada kasus retensi plasenta ini, pertama-tama harus memperhatikan adanya infeksi ikutan. Penanganan pada kasus ini juga bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa plasenta dari saluran reproduksi. Pada hormon mungkin mereka akan melakukan produk hormon yang paling umum yang digunakan untuk mengobati retensi plasenta. Pada antibiotik, dalam studi kasus ini menggunakan terapi antimikroba dalam pengobatan retensi plasenta, dan pada pelepasan manual plasenta juga dapat menjadi praktek umum yang digunakan untuk menangani kasus retensi plasenta ini. Mungkin sekian jawaban dari saya. Jika ada rekan-rekan yang lain ingin menambahkan, saya persilakan. Izin menambahkan, moderator. Baik, silakan Tiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator sebelumnya. Nah, jadi pertanyaan dari Melsi tadi, apa yang akan terjadi jika plasenta tertinggal di rahim? Nah, itu akan menyebabkan kondisi di mana komplikasi yang serius, bisa menyebabkan pendarahan hingga bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk melihat apakah plasenta itu benar-benar tertinggal atau tidak, itu waktunya 30 menit 30 menit setelah melahirkan. Nah, ada 3 jenis atau 3 retensi plasenta yang tertinggal di dalam rahim. Yang pertama yaitu ada plasenta aderen. Plasenta aderen itu merupakan retensi plasenta yang paling umum terjadi ketika rahim itu gagal berkontraksi untuk meninggalkan plasenta. Kemudian ada plasenta yang terperangkap.
itu terjadi ketika plasenta tersebut terlepas dari rahim tapi meninggalkan tubuh. Itu sering terjadi karena serviks mulai tertutup sebelum plasenta dikeluarkan. Kemudian yang ketiga ada plasenta akreta, di mana itu menyebabkan plasenta itu menempel di lapisan otot-otot dinding rahim. Biasanya plasenta yang tertinggal ini sering terjadi kepada ibu-ibu kepada ibu-ibu yang berusia sekitar 30 tahun atau melahirkan sebelum minggu ke-34 kehamilan atau prematur. Kemudian plasenta ini tidak semuanya tertinggal. Kadang-kadang ada yang tertinggalnya sebagian dari plasenta. Nah, biasanya untuk mengeluarkan sebagian dari plasenta tertinggal itu, biasanya dokter itu melepaskan plasenta itu dengan menggunakan tangan, tapi itu menyebabkan infeksi yang meningkat. Kadang juga ada sebagian dokter menggunakan obat-obatan untuk mengendurkan rahim atau membuatnya berkontraksi. Nah, itu membantu tubuh secara alami menyingkirkan plasenta. Kemudian ada juga beberapa kasus yang dimana dokter itu menyuruh ibu tersebut kencing agar sisa-sisa plasenta tersebut terkeluarkan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Tiwi. Saya kembalikan lagi kepada Melsi. Apakah jawaban dari saya dan Tiwi tadi sudah bisa dipahami? Baik, untuk jawabannya sudah cukup jelas dari Aisyah dan Ninisa. Terima kasih kepada Aisyah dan Ninisa atas penjelasannya. Baik, terima kasih kembali, Melsi. Sebelum itu, Tiwi silakan ketik kembali pertanyaannya di kolom chat. Baik, rekan-rekan, kita lanjutkan. Di sini Sabrina raise hand. Apakah Sabrina ingin menambahkan jawaban? Saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Aisyah dan Tiwi. Jadi benar yang dikatakan Tiwi, apabila plasenta atau ari-ari tertinggal dalam rahim, maka akan menyebabkan pendarahan. Ini bisa menimbulkan infeksi atau kehilangan darah dalam jumlah banyak dan serta bisa membahayakan kesehatan ibu. Nah, apakah plasenta ini bisa keluar dengan sendirinya? Secara alaminya ini sebenarnya plasenta ini keluar ketika bayi juga ikut keluar. Apabila plasenta tertinggal di dalam rahim, maka dokter akan membantu ibu dengan menyuntikkan suntikan obat ke paha untuk mengeluarkan ari-ari bayi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Sabrina. Mungkin jika tidak ada yang ingin menambahkan lagi, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Di sini kami memberikan kesempatan untuk rekan-rekan yang ingin menjawab pertanyaan yang telah diajukan, seperti pertanyaan dari Reni, pertanyaan Reni, dan juga pertanyaan dari Cahaya. Kepada rekan-rekan yang ingin mencoba menjawab, kami persilakan terlebih dahulu. Mohon maaf, moderator, izin menjawab pertanyaan dari Reni. Baik, saya
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Reni. Pertanyaannya itu bagaimana mekanisme perpindahan zat antara ibu dan janin. Jadi janin itu memperoleh zat-zat gizi dan oksigen dari ibu melalui plasenta yang menempel pada tali pusat. Nah, di dalam plasenta, darah ibu dan janin masing-masing mengalir melalui pembuluh yang saling berdekatan. Meskipun berdekatan, darah ibu dan janin tidak tercampur. Pada saat darah ibu berada dekat dengan darah janin, terjadi perpindahan oksigen dan zat gizi dari darah ibu ke darah janin. Saat darah mengalir ke dalam janin, darah mengambil produk-produk sisa metabolisme dan membawanya kembali ke ibu melalui tali pusat. Darah dari janin tersebut masuk ke sirkulasi darah ibu untuk diproses paru-paru dan menukar karbon dioksida dengan oksigen. Sedangkan di hati, produk limbah metabolisme akan dibersihkan dan dibuang. Jadi karena oksigen ini dipasok oleh ibu, maka janin tidak menggunakan paru-paru untuk bernapas, sehingga hanya sedikit darah yang masuk ke paru-paru. Jadi ketika bayi dilahirkan, paru-paru si kecil ini akan mengembang sehingga darah akan masuk ke paru-paru. Saya rasa sekian dari jawaban saya. Jika ada kesalahan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih Sabrina. Saya kembalikan lagi kepada Reni. Apakah Reni bisa memahami jawaban yang telah diberikan oleh Sabrina tadi? Baik, terima kasih pada Sabrina atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Reni. Baik, kita lanjutkan. Tinggal satu pertanyaan lagi, yaitu pertanyaan yang diajukan Cahaya. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang ingin mencoba menjawab terkait pertanyaan dari Cahaya. Kami persilakan. Izin menjawab pertanyaan Cahaya, moderator. Baik, kami persilakan Reni. Sebelumnya mohon maaf, Cahaya, apakah slide PPT yang dimaksud adalah slide PPT tentang embrio ayam, setahu saya? Apakah memang slide yang membahas tentang itu, Cahaya? Iya, tentang itu. Wah, baik-baik. Bentar ya. Jadi pertanyaannya di sini adalah bahwa pada suhu tertentu tahap perkembangannya dapat diprediksi secara akurat, sehingga sejumlah besar embrio tahap yang sama dapat diperoleh dan dimanipulasi. Nah, pertanyaan saya jelaskan bagaimana cara atau proses suhu dalam tahap perkembangan dapat memprediksi secara akurat sehingga dapat membuat sejumlah embrio tahap yang sama diperoleh dan dimanipulasi. Jadi kalau menurut saya dari penjelasan di buku itu, di buku dan di PPT ya, menurut saya tuh suhu. Jadi embrio ayam yang biasanya dipakai dalam suatu penelitian dalam embriologi itu tuh memiliki rentang-rentang suhu tertentu. Jadi kalau berdasarkan konteks kalimat yang saya baca, jadi setiap tahap perkembangan itu memiliki suatu standarisasi suhu tertentu. Jadi pada minggu keberapa suhunya segini, oh minggu segini suhunya sudah naik atau bagaimana. Jadi karena suhunya itu rata-rata stabil dan misalnya dalam tahap yang sama suhunya itu cenderung sama, maka dalam embrio dengan fase atau tahap yang sama itu tuh dapat dimanipulasi, jadi dapat diotak-atik gitu, dilakukan penelitian karena pengaruh dari suhu yang termasuk standar tadi, maksudnya
dari organisme satu dengan organisme yang lain, apabila terdapat di tahap embrional yang sama, maka suhunya itu cenderung relatif sama. Sekian yang dapat saya tanggapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Reni. Saya kembalikan lagi kepada Cahaya. Apakah jawaban dari Reni tadi sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih Reni. Saya bisa menerima jawabannya. Izin menambahkan moderator. Baik, silakan Kak Dinda. Terkait pertanyaan dari Cahaya, bagaimana cara atau proses suhu dalam tahap perkembangan dapat memprediksi secara akurat. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan biasanya kalau ayam di mana diberikan suhu, berarti konsepnya ini seperti ayam berada di tahap di mana ia berada di wadah inkubasi. Biasanya kalau misalnya ayam tidak ada induknya atau ayam yang kita ambil dari induknya, biasanya kan kita memasukkannya ke dalam wadah inkubasi. Nah, pada tahap perkembangan embrio, setelah ia dimasukkan ke dalam wadah inkubasi, maka perkembangan telur tersebut sudah mencapai dalam tahap morula. Kemudian pengaruh suhunya sendiri, ketika suhu lebih rendah dari suhu optimum, maka perkembangan embrionya akan lebih lambat. Kebalikannya juga, ketika suhunya lebih tinggi, akan menghasilkan embrio yang berkembang lebih cepat. Ini menurut Das et al. Tahun 2006. Sekian tambahan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Fadinda atas tambahan jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada Cahaya. Apakah jawaban dari Fadinda tadi? Baik, terima kasih penyaji dan Pak Dinda yang telah menambahkan jawaban. Saya cukup memahami penjelasannya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, karena berakhirnya pemaparan jawaban dari pertanyaan Cahaya tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada pagi hari ini. Jika masih ada jawaban ataupun pemaparan materi yang belum bisa dipahami, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih penyaji. Terima kasih kelompok penyaji.